AI juga banyak banget ngasih data yang absurd karena mereka halusinasi. Dan kadang kan beberapa AI itu di training dengan data yang lama. Prompting ya kan, itu mungkin salah satu skill yang sangat diperlukan di beberapa tahun yang akan datang ya. Selamat datang kembali di channel Gosipero bersama saya Lucky Subandi. Kali ini kita akan membahas beberapa tema, tapi kayaknya lebih banyaknya itu mengenai AI atau Artificial Intelligence, atau sebenarnya kalau saya katakan itu Legacy Intelligence. Oke, bahasan ini saya coba ungkap itu karena ada banyak hal. Salah satunya adalah dampak ke orang-orang seperti saya yang kehilangan pencaharian karena munculnya AI, dan perusahaan tuh beranggapan bahwa sekarang pekerja itu tidak perlu banyak karena sudah diakses oleh AI. Mungkin backgroundnya itu dulu. Jadi ini kan AI sebenarnya udah ada itu dari tahun 2019 kalau nggak salah ya. Waktu itu tuh cuman beberapa developer doang yang merasakan yang mulai mencoba mengulik AI. Waktu itu saya udah mulai kenal ChatGPT yang versi awal, cuman waktu itu saya ngerasa nggak terlalu worth it. Jadi ya udahlah, gitu lah, apaan sih ini gitu kan. Tahun 2020 itu saya mulai amazed ya kan. Saat itu wah gila, tahun 2020 tuh ngerasa gila, ada mesin yang bisa chat kayak gini ya. Terus habis itu tahun berikutnya saya mulai hook ke ChatGPT, dan banyak pekerjaan saya tuh yang saya tuh tanya ke ChatGPT gitu kan. Nah, akhirnya sampai sekarang ya saya coba ngulik pakai banyak AI, dan saya install juga generatif AI pakai Stable Diffusion di PC saya juga. Ada satu engine buat voice generator, tapi suaranya masih robot banget ya, karena itu versi open source dan ya belum worth it lah. Cuman ya nggak tahu nantinya, PC saya juga nggak tahu kuat apa enggak nantinya. Padahal voice ya, tapi perlu GPU, bukan grafik tapi perlu GPU. Nah, berikutnya kalau menurut saya sih yang penting kita sebagai, terutama saya sih, generasi saya itu kan generasi milenial ya, orang yang lahir dari tahun pertengahan 80 sampai akhir 90 menjelang 2000-an. Nah, itu karena saya merasa di generasi itu, kalau menurut saya generasi saya adalah generasi yang paling mendapatkan dampak ya kan, yang paling terpukul oleh perubahan zaman. Jadi awalnya itu saya masih kecil itu nggak tahu teknologi sama sekali, bahkan televisi yang masuk aja masih di rumah tetangga. Televisi masuk pertama kali itu di saat saya kelas 2 di rumah saya ya, waktu itu masih hitam putih. Tapi saya sebagai generasi itu mulai beradaptasi gitu kan, adanya PS gitu kan, terus adanya komputer, ibaratnya dikenalkan dengan teknologi-teknologi yang luar biasa, internet gitu kan. Dan waktu itu kan internet pertama kali waktu itu ibaratnya mind blowing banget ya kan, ikut membuka paradigma banget, bahwa terutama yang itu kan waktu awal-awal itu kan internet ya, yang ya kayak gitulah, yang mesum-mesum gitu kan, luar biasa banget membuka jalan kesesatan. Tapi juga selain itu, dari internet itu saya itu bisa masuk ke ITB, universitas saya itu. Dan dari sana perubahan zaman tuh begitu cepat ya kan. Saya itu ngerasakan banget kayak internet tiba-tiba, habis itu medsos ya kan. Zaman medsos kan yang pertama kali ke grinding itu generasi saya kan. Terus habis medsos tiba-tiba ada lagi konten kreator gitu kan. Harusnya saya waktu itu mulai ngikutin, cuman kan saya telat adaptasi nih, baru mulai sekarang. Terus habis itu waktu kerja, zaman-zaman awal kerja itu saya tuh ke grinding banget di keadaan, kalau ini karena perang ya, karena perang yang waktu itu awalnya itu ada ISIS, rusaklah pasar ekonomi, pasar bursa kerja di pabrik-pabrik gitu kan. Terus habis itu ke grinding lagi, sekarang masuk ke dunia pemrograman, ke grinding lagi sama AI. Nah, kalau menurut saya sih AI itu sama seperti semua teknologi ya, sama kayak internet gitu kan, matanya dua gitu kan, bisa buat masuk ke situs-situs yang berlendir-lendir, bisa juga nyari pengetahuan yang
dia itu Pandora Box. Dan situs-situs yang membuka paradigma itu kan banyak banget kan. Nah, itu juga sama dengan AI. AI juga kalau misal kita pakai toolnya itu dengan benar gitu kan, kita promptingnya benar, kita tuh bisa brainstorming dengan orang yang, kalau menurut saya itu kan, kalau dulu orang bilang kan pengalaman adalah guru yang terbaik gitu kan, karena pengalaman nggak bisa marah. Nah, AI, generasi AI yang sekarang itu adalah pengalaman orang yang bisa kita ambil dengan cara yang sangat mudah. Nah, itu adalah guru yang terbaik. Mereka juga nggak akan bisa marah ke kita gitu kan, bahkan nggak akan berani mentolol-tololkan kita meskipun kita sudah mentolol-tololkan mereka. Nah, makanya dari itu kita harus menggunakan AI dengan cara sebijak mungkin, sebaik mungkin. Nah, saya ngerasain banget sih 1 tahun kemarin terakhir tuh cari kerja susah banget, dan saya mulai juga nyari kerja sekarang. Dan sekarang itu orang ngasih tes buat masuk kerja itu sudah di dunia pemrograman ya, itu sudah tidak masuk akal. Nah, kalau dulu itu kan saya pertama kali masuk paling bisbas ya, itu kan buat suruh nge-terminal, outputnya bisbas atau yang hackering yang rumit-rumit lah. Habis itu paling contoh aplikasi kayak mocking tuh ya, ibaratnya ya oke lah, aplikasi nggak kerja. Nah, sekarang itu orang nyari kerjaan itu minta portofolio kita itu adalah, mereka minta web modelnya kayak gini, UI UX-nya udah ditentukan, fungsionalitasnya udah ditentukan. Mereka tuh pengen web yang kita submit sebagai lamaran itu udah working. Jadi itu tuh mereka tuh kayak pengen, gue pengen produk yang lu buat sekarang sebagai syarat masuk ke perusahaan gue, dan gue pengen source code-nya lengkap, pengen work website-nya kayak gimana, lu hosting sendiri, serah lu mau hosting di mana. Itu kan wow. Saya ngerasa gila sih ini orang-orang itu tuh lamaran bukan buat middle atau senior level ya, itu entry level. Saya sih bayangin anak baru lulus disuruh nyari hosting, walaupun ada ya hosting yang gratis gitu kan, kapan-kapan mungkin saya bisa sharing. Terus ada hosting yang gratis, tapi kan itu tetap perlu modal. Dan domain juga ada yang gratis, tapi kan perlu effort gitu loh. Dan itu tuh nggak segampang membalikan telapak tangan. Dan wow, ibaratnya generasi Z itu mungkin mereka adalah generasi yang menurut saya itu tantangannya lebih besar daripada generasi milenial, dan mereka itu benar-benar baku hantam, saling saling pukul, saling bacok dengan generasi saya juga gitu kan. Saya ngerasa sih ya, walaupun saya nggak tahu ya data di luar sana itu generasi milenial yang masih kayak saya luntang-lantung itu kayak seberapa banyak, tapi saya sendiri masih merasakan bahwa saya menghadapi tantangan ini, walaupun itu semua keputusan yang saya ambil karena keputusan yang saya ambil. Nah, begitu. Jadi yang penting AI itu kita gunakan sebagai tool ya. Kalaupun dia pisau ya kita jadikan dia pisau untuk crafting, sculpting dan lain-lain. Nah, kunci utama AI itu satu, itu untuk pembuka wawasan. Saya ngerasa banget selama saya memakai ChatGPT itu, wawasan saya itu kebuka sangat lebar ya kan. Jadi sebelumnya itu saya Google itu prompting untuk masuk ke Google itu saya harus nge-filter web yang keluar itu kredibel atau enggak, terus saya harus masuk satu-satu ngeliat, ibaratnya harus membaca sampah banyak banget gitu kan. Nah, sekarang itu udah bisa kefilter sama si AI-nya itu sendiri ngasih, walaupun kita tetap perlu validasi datanya ya sendiri ya, karena AI juga banyak banget ngasih data yang absurd karena mereka halusinasi. Dan kadang-kadang beberapa AI itu di training dengan data yang lama, dan mereka tidak search web first, nggak kayak ada beberapa AI yang search web first, tapi mereka tuh ada yang train data first, jadi ngeluarin data yang udah dilatih ke mereka dulu, bukan searching dulu. Dan kalau menurut saya itu prompting ya kan, itu mungkin salah satu skill yang sangat diperlukan di beberapa tahun yang akan datang ya, karena kita nggak tahu nih, kalau kita kan masih bergulat di generatif AI ya, sangat jarang orang yang mereka tuh bayar agentic AI. Generatif AI itu masih jadi dominan di ranah kita, jadi prompting itu ya harus jadi skill. Jadi kita jadi prompting warrior itu, kalau enggak prompting ranger. Itu harus diasah skill promptingnya. Terus setelah buka wawasan, prompting harus diasah. Yang berikutnya adalah kita harus cari tahu skill apa sih yang akan kita gunakan
di yang akan datang. Nah, saya sendiri tuh masih nyari ini karena saya masih menjelajahi ya kan. Kemampuan saya di developing masih oke, dan saya berapa pekan kemarin masih bisa ngedevelop web, masih bisa deploy, masih kalau buat aplikasi udah berapa 1 tahun berarti nggak buat aplikasi mobile. Tapi insya Allah kalau misal jalan lagi, baca dokumentasi lagi React Native, insya Allah sama Flutter masih bisa. Nah, tapi intinya adalah kita gunakan AI untuk panduan kita mengasah skill yang akan kita gunakan nanti. Jadi kita udah brainstorming sama AI, tahu nanti kita arah jalannya kemana, kita asah skillnya kayak gimana, dan kita perlu feedback dari dunia nyata. Jadi jangan terlalu lama di ngedepeng di depan AI ya. Jadi jangan terlalu lama bersemedi dan brainstorming dengan AI. Kita harus langsung ke cek real dunia nyata. Kayak saya itu cek daftar kerja, ternyata speknya sekarang tuh udah spek dewa gitu kan, spek untuk senior, mid dan senior, tapi dikasihnya ke entry level. Itu kalau emang itu zamannya udah kayak gini sih luar biasa banget sih. Talenta yang bisa tembus sekarang luar biasa. Berikutnya ini salah satu yang penting. AI itu banyak ngasih data absurd dan mereka tuh sering halusinasi. Saya tuh udah jengkelnya kebangetan sama AI, tapi enaknya jengkel sama AI itu kan kalau kita emosi sama AI itu kan kita mungkin, kalau saya sih ya berkata kasar ke AI, tapi mereka itu menyadari bahwa mereka salah. Nah, kadang saya juga menyalahkannya nggak perlu berkata kasar, jadi kayak saya memanusiakan AI dan membuat mereka sadar bahwa lu salah lo gitu kan. Dan ketika mereka dikasih tahu feedback itu, mereka menjawabnya ya membuat hati kita enak, tapi sebenarnya mereka nggak belajar. Jadi kesalahan yang udah kita kasih tahu, mereka tetap mengulangi itu. Nah, inilah bedanya dengan agentic AI. Jadi kita tuh bisa nanti tuh ngebuat dokumen yang bahwa kita ngasih tahu AI, lu jangan kayak gini sih gitu. Ketika AI baca dokumen itu, oke, mereka langsung ngelup bahwa itu adalah kebenaran gitu loh. Sedangkan kalau kita sekarang kan ke generatif AI, memori yang dikasih ke sama ChatGPT tokennya tuh berapa, sempit banget gitu. Paling sampai berapa ratus kata doang. Nah, setelah itu selesai ya udah, mereka nggak nyimpan memori baru. Nah, agentic AI itu nanti mungkin memori yang akan disimpan sama mereka tuh sampai ratusan lembar halaman AVX mungkin. Jadi sampai bakal panjang banget. Nah, gitu. Dan ya, jadi setelah kita critical thinking, jadi kita tuh ngoreksi. Jadi kita harus tahu bahwa apa yang dikasih tahu oleh AI itu, kita perlu ngecek bahwa kita perlu ragu, sama kayak informasi yang diberikan oleh orang, bahwa ini nggak selalu benar gitu. Kalau bisa sih ya cross checknya pertama sama AI yang lain, karena saya sering tuh gampang tuh ChatGPT ngasih ini, saya rasa ragu, saya prompt chat ke yang lain kayak misal Gemini atau Grok atau apa gitu kan. Nah, mereka tuh akan langsung, kalau jawabannya beda, kita bisa langsung tuh cross check. Nah, kalau misal kita masih ragu sama semuanya, kita cari tuh mana yang mungkin benar, terus kita Google sendiri cari. Kalau itu informasi yang penting, kalau menurut buat risetnya penting, ya itu harus di cross check sampai dalam. Berikutnya adalah yang penting itu menghadapi masa yang akan datang adalah adaptasi ya. Jadi sama seperti kayak munculnya PS, munculnya internet, munculnya komputer, dimana terus habis itu internet sampai megabyte per second. Nah, itu ditanggapi dengan adaptasi. Kita sebagai manusia yang hidup bergantung sama teknologi sebelum perang dan bencana alam luar biasa yang nanti ya nggak tahu ya, naudzubillah min dzalik sih, tapi kalau kejadian ya kita harus harus belajar survival juga. Nah, yaitu jadi kita harus koreksi apa yang AI kasih tahu, kita harus adaptasi ya kan, apa yang terjadi di lingkungan gitu kan. Dan adaptasi itu kita jadikan untuk sebagai feedback agar kita terus belajar terus, akhirnya kita jadi ahli di zamannya. Nah, berikutnya saya tuh punya beberapa list AI yang kalau menurut saya perlu di-sharing ya. Kalau teman-teman suka gambar, Dreamina bagus, cuman tokennya mahal. Kemarin tuh kalau nggak salah 1,2 juta 1 tahun. Nah, itu tuh untuk apa? Untuk
kreator yang biasa aja kayak yang belum ada income ya menyakitkan sih. Jadi kalau misal mau gambar yang mau gratis bisa install Comfy UI di PC biasa. PC-nya bukan PC biasa sih, PC spek. Kalau tahun 2013 sih udah spek dewa, tapi kalau sekarang ternyata spek biasa aja. Jadi paling cari PC dengan spek minimal Thread 16 atau Core 8, terus RAM-nya minimal 32 kalau bisa 64, terus GPU-nya itu yang minimal RTX 3 3060 atau 3080 atau 3090, minimal yang 12 GB. Nah, itu spek minimal. Kalau mau bagus ya RTX di seri 50 ya kan, 5090 atau berapa. Terus kalau bisa 24 GB ya kan. Terus thread-nya kalau bisa yang gede ya. Kalau thread sih kayaknya prosesor sih kayaknya nggak terlalu ngaruh ya, karena prosesor tuh udah peak-nya tinggi banget, tapi karena kebutuhan computing dengan prosesor tuh nggak terlalu tinggi, jadi ya kayaknya ya cukup itu aja. Terus RAM ya paling 128 lah cukup. Nah, itu install Comfy UI. Nah, nanti belajar Comfy UI itu kalau menurut saya super ya. Yang penting kita bisa prompting, bisa setting ya, wiring itu kan, ngabelin itu node setting node. Ketika udah jalan push creativity, wah itu luar biasa. Berikutnya yang minimal itu kita harus punya prompting untuk brainstorming. Itu ada 3 sih saran saya itu, Gemini, ChatGPT, Grok, terserah lah. Kalau menurut saya sih teman-teman cek aja sendiri masing-masing ya kan, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah itu aja. Terus untuk buat coding itu banyak, ada Cloud Code, ada Opus. Saya belum terlalu banyak sih, ada GitHub Copilot, tapi GitHub Copilot kan bisa dipakai langsung ya di VS Code, jadi nggak terlalu ini. Dan teman-teman coding kemungkinan jauh lebih jago daripada saya untuk ngurusin soal AI di source code. Tapi kalau menurut saya sih autocomplete dari LSP aja udah masih lebih dari cukup ya daripada AI yang banyak halusinasi. Kalau saya sih masih sering pakai ChatGPT ya untuk prompting buat itu. Jadi belum vibe coding sepenuhnya. Berikutnya tool untuk kalau video generator itu saya belum punya. Jadi ya silakan search sendiri. Tapi itu adalah tool-tool AI yang menurut saya wajib dimiliki oleh teman-teman, baik content creator, programming atau umum lah. Kalau umum mungkin ada yang pakai Dreamina tadi udah ya. Ya itulah, itu tool-tool untuk AI yang perlu kita pelajari ya. Kalau untuk yang kayak marketing, AI buat marketing, AI buat SEO, AI buat desain dan lain-lain, teman-teman bisa cari sendiri. Itu tadi list AI yang saya kasih tahu ya, yang saya udah terjun ngerasain di dalamnya. Nah, berikutnya adalah workflow. Jadi kalau workflow-nya saya tuh biasanya saya minta ChatGPT untuk generate. Saya punya ide nih, kita brainstorming, saya kasih promptnya, terus panjang promptnya, terus mereka generate gagasan. Nah saya saring gagasannya gitu kan. Dulu saya pernah sampai mau buat novel, tapi ternyata halusinasinya ChatGPT itu terlalu parah, dia gagal paham konteks sampai saya marah-marah gitu kan, marah-marah ke AI. Jadi kalau menurut saya tuh untuk project generate itu masih belum terlalu bagus, dan saya belum ngecek project generate yang terbaru nih ya untuk membuat novel atau komik dan sebagainya. Jadi workflow-nya pertama kita generate idea nih pakai AI. Terus habis itu kita polishing nih gitu kan. Kalau gambar ya mungkin dibenerin atau apa, karena gambar dari AI pasti nggak sempurna. Jadi pasti banyak rusaknya gitu kan. Makanya skillnya kita sebagai orang yang artisan tuh masih kepake gitu kan. Nah berikutnya habis itu ya kita minta bantuan untuk setting dan akhirnya deploy. Kayak misal kasus kemarin saya membuat web itu, saya prompting ke ChatGPT untuk setting PHP tuh pakai Laravel. Settingnya, downloadnya saya lakuin, kalau ada error saya kasih ini dan sebagainya. Sering kali memang errornya itu ChatGPT juga ngasih debuggingnya salah, dan ya kita harus tahu bahwa itu salah gitu kan. Kita harus sadar, makanya skill minimal untuk itu pun perlu masih ada. Saya nggak tahu nih, teman saya pakai Opus katanya benar-benar prompting doang, nggak perlu setting dan sebagainya. Yang setting semuanya itu si
AI-nya, cuman ini agentic AI ya, bukan generatif AI. Jadi AI generasi berikutnya dia udah tahu harus ngelakuin apa. Jadi berikutnya tuh agentic AI itu bukan bukan kita yang tanya ke mereka, mereka yang akan minta ke kita gitu loh. Jadi kita kasih perintah awal tuh, buatin ini, pakai stacknya kita kasih tahu nih, ini. Nah, front-end-nya ini, back-end-nya ini, nanti pakai Docker apa, pakai containerized, terus dan sebagainya, settingnya ini, terus nanti dia akan tanya eh kalau tes otomatis dan sebagainya, dia akan tanya, oke ini udah boleh di commit nggak gitu kan. Kalau commit itu kayaknya perlu tanya ke kita, karena kalau auto commit nanti webnya bakal jadi rusak. Nah, kalau auto commit kita nanti akan cek tesnya manual juga, tetap kita harus tes manual gitu kan, di localhost jalan apa enggak atau dan sebagainya. Terus oke, boleh push. Nah, nanti setiap commitnya oleh si AI itu kita yang approve. Nah, nanti kalau misal environment kayak misal .env ya kita yang buat sendiri, nggak boleh AI yang buat, bahaya gitu kan. Data kita bisa masuk ke perusahaan itu, bisa, ya saya nggak tahu sih kekurangannya apa, tapi bahaya banget lah. Nah, berikutnya ketika proses workflow itu jalan, ya setting apa akan kerasa kok tektok gitu kan. Tektok kita kalau masih prompting ya, masih generatif AI ya kita masih copy paste. Tapi kalau udah agentic AI ya mereka yang akan ngeluarin prompt. Jadi mereka akan tanya ke kita, ini udah sesuai belum? Nah, nanti kita proof, allow, approve. Saya sih belum ngerasain ya, baru baca. Karena kemarin ada yang dari Cloud Code itu CEO-nya mengatakan bahwa selama berapa, mungkin sebulan terakhir semua codingan itu dilakukan oleh AI, dia nggak ngoding sama sekali, dia cuma approval. Artinya dia cuma ngasih directing, gue mau kesini, lu codingin, buatin webnya. Dan teman saya juga ada yang lakuin itu, luar biasa. Nah, itu untuk workflow-nya. Berikutnya adalah, nah saya akan bahas ini. Jadi AI ini kan posisi malakama ya, tidak dilakukan ya teknologi nggak maju, dilakukan teknologi maju, tapi dampaknya adalah banyak orang yang kena layoff di zaman ini. Saya termasuk yang kena dampak gitu kan. Dan saya itu ini satu berita di hari terakhir ini, hari tadi itu kan, hari tadi saya baca di Twitter itu kan, X, ada developer dari Tailwind itu yang kasihan mah. Jadi Tailwind itu didevelop oleh 4 orang nih, udah perusahaan kecil ya kan, develop 4 orang, dan itu framework yang luar biasa keren itu kan. Styling CSS jadi gampang, jadi lebih manageable, lebih maintainable, dan frame mindsetnya mereka itu, paradigmanya mereka tuh bagus loh, bahwa codingan ya nggak perlu cantik, yang penting working dan gampang di debugging. Dan debugging styling itu luar biasa. Kalau di front end itu debugging styling adalah satu hal yang paling aneh, karena kalau debugging back end sistem rusak kita tuh bisa baca gitu kan, oh ininya yang rusak, kita bisa searching. Tapi kalau debugging front end kita tuh sering nggak tahu bahwa ini elemen mana yang melakukan keanehan gitu kan. Karena debugging front end itu bukan error, tapi tampilannya nggak enak di UX-nya, dan kita nyari tuh kadang satu hari itu cuman nyari satu styling yang salah gitu kan. Nah, sekarang dengan Tailwind itu tuh sangat mudah gitu kan. Dan ironisnya Tailwind itu sebulan terakhir itu di download paling banyak, dan sampai 70 juta download, itu luar biasa kan. Satu framework yang di download sampai 70 juta kali satu bulan, itu gila kan. Satu hari itu berapa coba, satu hari berarti 2,5 juta ya, benar kan, 2 sekian lah, 2, sekian juta orang download satu framework itu. Tapi ironisnya dalam satu hari download itu revenue mereka turun sampai kehilangan sampai 80% revenue. Jadi revenue mereka sisa 20% doang. Dari 4 orang ini, karena revenue-nya turun 80%, sisa 20% gitu kan, ya harus dipotong 3 kan. Dan itu sisanya tinggal CEO-nya doang yang mengawali proyek itu, dan dia pun dibayarnya belum 100%, masih 80% doang. Artinya dia udah kehilangan 3 temannya, dan dia tinggal sisa gajinya, sisa pendapatannya tinggal 80%. Tapi produknya itu laku keras. Gila kan. Cuman keadaan zaman AI yang melakukan itu, dan itu dampaknya nanti akan merembet ke dunia yang lain. Ini dampak pertama ada di dunia pemrograman, dan itu akan merembet ke dunia yang lain. Dan itu kalau saya bilang mengerikan sih, ngeri-ngeri sedap. Makanya ya tadi
belajar terus menerus, adaptasi. Kita harus memanfaatkan AI sebagai tool yang kita punya gitu kan. Nah itulah. Jadi berikutnya nih, kan karena beberapa perusahaan itu ngerasa bahwa nggak perlu nih gitu kan, pegawai banyak-banyak gitu kan. Ya kita sebagai manusia yang mencari penghidupan ya harus putar akal gitu kan. Kalau saya sendiri itu saya sedang di masa dimana oke, saya udah setahun nggak kerja, nggak ada income. Saya harus mikir bahwa saya harus bertahan di masa yang akan datang. Gimana cara memanfaatkan AI ini untuk generate revenue ke saya meskipun saya nggak masuk perusahaan. Nah salah satunya caranya ini buat channel ini. Mungkin ada cara lain. Saya sih punya rencana nanti mungkin akan buat web untuk generate traffic ya. Walaupun seharusnya itu dilakukan dulu sih. Saya cuman nggak sadar aja dari dulu. Nah itu juga teman-teman, buat teman-teman yang lain juga silahkan cari generate revenue. Kalau misal sekarang masih kerja itu kan kondisi yang paling tepat dan saat yang paling tepat untuk mencari revenue lain daripada kerjaan yang sekarang ada. Ya sekarang kerjaan yang ada lakukan sebaik mungkin gitu kan, cuman ya waktunya luangin untuk side project. Jadi nggak usah kaget kalau misalnya nanti makin banyak layoff, terus nanti makin banyak pekerjaan yang berubah gitu kan, prompt ranger bakal lebih banyak gitu kan. Ya siap-siap aja, dan nggak usah kesel kalau promptnya itu dicuri orang ya. Kocak banget, saya juga baca di X tadi itu ada orang yang dia ngajarin prompting ke orang, terus promptingnya dia tuh di copy paste sama ditiru copy paste sama orang, terus marah. Dia tuh ngomong etika di saat dia pakai alat yang nggak beretika. Jadi AI itu kan, LLM itu mereka tuh pakai data yang kemungkinan dikurasi tanpa menghormati copyright. Jadi data yang dipakai untuk mentrain AI kemungkinan itu adalah data yang tidak membayar copywritingnya. Jadi si istilahnya apa sih Bun, kalau buku itu ghostwriter. bukan orang yang mendapatkan uang dari buku yang dia jual. Nah uangnya itu jadi data yang diberikan ke AI itu biasanya bukan biasanya, sangat besar kemungkinan mereka tidak membayar royalti sama sekali ke kreatornya. Jadi ini ya kenyataan ya, AI itu adalah mesin yang diciptakan dengan cara yang tidak beretika. Jadi kalau misal nanti prompting kita ditiru orang, ya udahlah, toh kita itu memakai alat yang tidak beretika. Jadi ya kalau misal mau memperhatikan halal haramnya sampai strict dengan cara model salafi, ya nggak boleh pakai AI, haram itu pakai haram. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang ya, kalau saya sih makanya ahli sunnah wal jamaah yang model Nahdlatul Ulama ya kita harus pakai alatnya, karena kita nggak bisa buat gitu kan. Kita harus memanfaatkan sebanyak mungkin untuk keberkahan umat gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kasus Tailwind dan banyak-banyak kasus yang lain itu sebagai pengingat bahwa pekerjaan kita itu nggak aman. Saya pekerjaannya udah nggak aman. Setahun yang lalu saya udah merasakan ketidakamanan itu, dan ketidaknyamanannya itu sekarang udah mulai kerasa. Jadi pekerjaan Anda juga nggak aman. Maka dari itu belajarlah untuk beradaptasi dan teruslah belajar. Nah, pembahasan tentang AI mungkin kayaknya sampai di sini. Tapi saya mau bonus nih, karena lagi seru-serunya. Jadi saya juga baru perhatikan banget itu belakangan ini kondisi tentang Venezuela. Serangan US ke Venezuela ya kan, United States menyerang Venezuela, menculik presidennya hanya dalam waktu 2,5 jam. Itu kalau saya ya, kalau pendapat pribadi saya, itu tuh US sedang menunjukkan ke dunia bahwa show off doang gitu loh. Kami tuh masih super power loh. Lu pada sadar sih ngapa gitu. Jangan ngecengin kita mulu gitu kan. US kan udah di banyak banget lah tradingnya, itu banyak di dicegal dan apa, kayak dunia itu kayak memusuhi US semua gitu kan. Dan apa yang dilakukan Trump itu ke dunia ya masuk akal. Dan Trump itu berapa hari terakhir itu mereka kan mengeluarkan keputusan untuk keluar dari beberapa organisasi di bawah PBB. Dan nanti nggak usah kaget kalau tiba-tiba US
menyatakan keluar dari PBB-nya, dari UN-nya. Jadi nanti kalau US keluar dari UN, nah siap-siap lah. Di saat itu terjadi ya, randunya itu tinggal nunggu starter doang. Jadi ya buat teman-teman siap-siap wajib militer. Kalau saya sih nggak tahu ya, kalau di Indonesia wajib militernya itu kalau bapak-bapak punya istri itu masih harus berangkat atau enggak. Kan biasanya kalau wajib militer itu adalah anak yang belum nikah, terus orang tuanya punya anak laki-laki lebih dari satu gitu kan. Anak laki-laki satu dibiarin di rumah, yang lain harus ikut perang. Jadi orang tuanya harus milih, biasanya anak bontotnya yang biarin di rumah, yang cowok-cowok yang lain suruh keluar. Jadi makanya buat teman-teman yang punya anak SMA yang baru kuliah siap-siap aja, karena kalau waktu perang ya anaknya wajib militer. Kalau bapak-bapak sih kalau misal daerahnya tidak terdampak perang ya, kalau saya sih berharap nauzubillah min dzalik ya, kayaknya ini bukan area strategis yang saya tempati, jadi saya paling berharap ya paling kena dampak perang ya tidak langsung. Tapi ya kita berharap dunia ini tenang-tenang aja, pemimpin-pemimpin yang mereka sedang mengambil keputusan dengan kegilaan dibuat jadi waras lagi dengan. Dan ini kalau misal kita ngelihat ya, kita melihat dengan mata sudut pandangnya US, apa yang dilakukan Trump itu masuk akal, karena Trump itu kan dia presiden di negara superpower yang dibuat diintimidasi oleh negara-negara lain seakan-akan mereka itu bukan lagi superpower ya kan. Kayak orang-orang kayak wah US bentar lagi runtuh nih, Cina udah mulai memimpin ekonomi dan sebagainya. Orang tuh nggak sadar bahwa nih loh US mau nunjukin elu ya kan, kayak Rusia elu mau nyerang Ukraine nih kan, dari tahun berapa sih, 2022 ya apa 2000 berapa kan, sampai sekarang nggak beres-beres perangnya. RRC mau ngecaplok Taiwan aja itu lama banget kan, enggak kelar-kelar sampai sekarang. Nah ini US tuh pasang taring gitu loh, kasih taring, ini loh gue culik presiden negara orang nih 2,5 jam doang beres gitu kan. Bisa lihat di channelnya Gur Gembul lah ya, itu pembahasan lebih dalam tentang geopolitiknya. Tapi itu buat saya pukulan sih, kayak terpukul bahwa mereka tuh, dan US kan udah keluar juga dari UNHCR, jadi human apalah itu. Nah itu mereka karena keluar, kenapa? Karena UNHCR kan pro Palestina ya, dan Trump itu kan anti Palestina. Jadi kalau secara pola pikir kita ya kita akan membenci Trump. Kenapa sih Trump tidak pro Palestina? Palestina kan penduduk pribuminya sana gitu kan. Tapi kalau kita balik ya kan, kita mandang pakai matanya Trump yang dimana temen-temennya itu banyak Yahudi yang mereka tuh eksodusan gitu kan. Mereka ngerasa bahwa mereka pemilik tanah yang dijanjikan di sana gitu kan. Secara empatik gitu kan, secara kita melihat dengan matanya mereka, kita berdiri di atas sepatunya mereka gitu kan, apa yang mereka lakukan masuk akal. Nah pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan ya. Orang presiden kita aja malahan melindungi membuat rakyatnya ya gitulah, nggak usah dibahas ya itu. Apalagi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Kita bisa melakukan yang semampunya kita lakukan ya, lakukan amal yang kita lakukan sebaiknya ya lakukan sebaiknya gitu. Jadi kita paling berdoa agar geopolitik internasional kembali aman, China sama Rusia sama India nggak usah aneh-anehan ya. Saya berharapnya Palestina kembali damai dan Israel, cuman ya gimana ya, orang mereka tuh ngotot pengen menguasai tanah itu ya. Usaha kita adalah membawa teknologi sebaik mungkin, memperbaiki diri, jangan banyak maksiat, perbaiki kualitas, jangan cuman pamer kita itu warganya banyak, kuantitasnya banyak tapi SDM rendah semua. Nah begitu. Jadi untuk bahasan saya kali ini seperti itu, manfaatkan AI sebaik mungkin, adaptasi sebaik mungkin, terus belajar dan tawakal terhadap hasil yang didapatkan. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Maaf kalau bahasan saya itu banyak ngalor ngidulnya dan saya belum bisa menunjukkan data valid. Ini masih belajar ya, masih belajar YouTubean buat membuat konten. Saya berharap ada feedback baik dari teman-teman ya, silahkan lewat komen gitu kan ya. Saya berharap juga nanti saya punya modal untuk
nambahin gadget agar kualitas video saya lebih bagus dan bisa punya waktu buat riset untuk membuat video yang lebih bagus, punya penghasilan lagi agar bisa membuat konten lebih tenang. Itu dari saya. Kalau ada yang mau like sangat disarankan, kalau mau subscribe sangat disarankan, mau share ya silahkan, mau komen kritik saran diperbolehkan. Saya Yukis Bandi